Bakti kita ada bertekad untuk menjalankan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Tekad ini biasanya kita ulang setiap kali melakukan puja bakti di wihara ataukah di cetia-cetia. Hal ini tentunya berguna untuk mengingatkan kita untuk menjalankan Pancasila. Kemudian juga berguna untuk menguatkan kekuatan tekad kita. Semakin kuat tekad kita, maka kita akan semakin berusaha untuk menjalankan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Tekad itu sendiri artinya adalah kemauan atau kehendak yang pasti, di mana di dalamnya ada kebulatan hati ataukah ketetapan hati tanpa keraguan-raguan. Jadi, kalau kita bertekad untuk menjalankan Pancasila, berarti kita memiliki kehendak atau kemauan yang pasti, kehendak yang sungguh-sungguh untuk menjalankan Pancasila. Ya, namanya kita memiliki kehendak yang sungguh-sungguh, ya otomatis kita akan berusaha sebisa mungkin untuk menjalankan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Tekad merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mencapai kesuksesan, maka kita harus memiliki tekad. Tekad itu merupakan landasan atau pondasi untuk mencapai kesuksesan. Hal pertama yang harus kita miliki kalau kita ingin sukses adalah tekad atau kemauan yang pasti, kemauan yang sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita kita ataukah apa yang kita impikan. Baru setelah kita memiliki tekad, faktor-faktor sukses yang lain akan tumbuh dengan sendirinya. Karena tekad, kita mau berjuang dengan tekun. Karena tekad, kita mau bersabar di dalam perjuangan kita. Karena tekad, kita mau bangkit kembali ketika kita terjatuh. Karena tekad, kita mau bertahan di dalam penderitaan, di dalam kesulitan selama perjuangan kita. Karena tekad, kita rela mengorbankan kesenangan kita, kenyamanan kita, waktu kita, demi supaya tercapai apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita impikan. Inilah contoh faktor-faktor sukses yang lain yang akan muncul ketika kita memiliki tekad yang kuat. Tanpa memiliki tekad yang kuat, kita hanya sekedar ingin mencapai sukses, maka kita akan mudah menyerah, kita akan mudah berhenti. Ketika ada halangan atau rintangan di dalam perjuangan kita akan berhenti, kita tidak mau lagi berjuang, karena tidak ada tekad yang kuat. Tetapi kalau kita memiliki kemauan yang kuat, kemauan yang sungguh-sungguh, maka segala halangan, rintangan, kesulitan, persoalan, masalah akan kita hadapi demi tercapainya tekad tersebut. Banyak hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa yang merupakan kreasi, buatan atau ciptaan manusia, semuanya itu diawali dengan tekad dari seseorang. Kalau kita ingin supaya kita sukses, kalau kita ingin supaya kita berhasil, maka kita harus menguatkan tekad kita. Sama seperti rumah. Kalau kita ingin membangun rumah yang kokoh, maka kita harus memiliki pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat akan mendukung dibangunnya rumah yang kokoh. Demikian pula tekad yang kuat akan mendukung, membuat lahirnya faktor-faktor sukses yang lain. Sehingga dikatakan tekad itu merupakan landasan atau pondasi untuk mencapai kesuksesan. Tekad itu merupakan langkah awal, langkah pertama yang harus kita miliki untuk mencapai sukses. Contoh yang sangat jelas di dalam kehidupan ini, bagaimana kekuatan tekad itu adalah hal yang sangat penting untuk mencapai sukses. Bisa kita lihat di dalam perjalanan hidup dari Pangeran Siddhartha. Bagaimana kekuatan tekad Pangeran Siddhartha mengakibatkan sang pangeran rela meninggalkan istana, rela meninggalkan berbagai macam kesenangan dan kenyamanan. Nah, diawali dengan setelah melihat 4 peristiwa penting, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa. Setelah melihat 4 peristiwa penting ini, sang pangeran begitu ingin, begitu kuat keinginannya untuk menemukan obat untuk tua, sakit, dan mati. Keinginannya begitu kuat, sampai-sampai beliau
rela meninggalkan semua hal-hal yang beliau cintai. Inilah yang disebut tekad. Keinginan yang pasti, keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu. Nah, tekad yang kuat dari Pangeran Siddhartha membuat beliau itu rela meninggalkan istana, rela meninggalkan kenyamanan, kesenangan, kemudahan di dalam kehidupannya di istana. Kekuatan tekadnya membuat beliau rela meninggalkan orang-orang yang beliau cintai, yang beliau sayangi. Beliau tinggalkan istri, anak, orang tua dan keluarga beliau. Kemudian kekuatan tekadnya membuat beliau berjuang dengan penuh semangat untuk mendapatkan obat untuk tua, sakit, dan mati. Di dalam perjuangan beliau mendapatkan banyak ketidaknyamanan. Di awal-awal beliau menjadi seorang pertapa, beliau berpindah patah. Kemudian makanan hasil pindah patah tersebut beliau makan. Ternyata ketika awal-awal akan memakan makanan hasil pindah patah, beliau itu merasa jijik, mual, bahkan hampir muntah. Karena selama ini beliau tidak pernah memakan makanan seperti itu. Selama ini di istana beliau mendapatkan makanan yang sangat lezat. Kemudian makanan tersebut ditata rapi. Kemudian makanan tersebut aromanya sangat harum. Ketika menerima makanan yang apa adanya dari penduduk, tidak mudah bagi beliau untuk memakan makanan tersebut. Beliau hampir muntah, jijik. Hal ini tidak nyaman bagi beliau. Lantas beliau merenungkan bahwa beliaulah yang memilih cara hidup yang demikian. Beliaulah yang ingin mendapatkan obat untuk tua, sakit, dan mati. Untuk mendapatkan obat untuk tua, sakit, dan mati, beliau harus hidup. Dan untuk hidup, beliau harus makan. Nah, karena merenungkan inilah, akhirnya beliau memfokuskan pikirannya pada kegunaan dari makanan, yaitu untuk mempertahankan hidup. Sehingga beliau mampu untuk makan. Ini kenyamanan pertama yang beliau dapat, ketidaknyamanan pertama yang beliau dapatkan. Kemudian ketika awal-awal tinggal di hutan, beliau juga ada merasakan perasaan takut, ngeri. Jadi bukan berarti beliau ketika menjadi seorang pertapa, beliau langsung sempurna, langsung tidak ada kekotoran batin. Tidak, beliau juga masih memiliki perasaan takut, perasaan ngeri. Beliau di dalam hutan pernah menyaksikan pemandangan, peristiwa atau mimpi-mimpi yang mengerikan, yang mana membuat bulu kuduk berdiri. Tetapi hal itu tidak membuat beliau berhenti. Beliau menjadi pertapa di dalam usahanya untuk menemukan obat untuk tua, sakit, dan mati, mengalami banyak kegagalan. Banyak metode pertapaan yang beliau praktekkan, tetapi tidak satu pun yang membawa pada pencerahan. Awal-awalnya beliau berguru kepada Alaraka Lama. Setelah berguru kepada Alaraka Lama, beliau menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Alaraka Lama, menguasai meditasi yang diajarkan oleh Alaraka Lama. Ternyata apa yang beliau kuasai dari Alaraka Lama, ilmu tersebut tidak membawa pada pencerahan. Beliau tidak berhasil pada saat itu. Tidak berhasil pada saat itu, beliau lantas berguru kepada guru yang lain, yaitu Udakara Maputa. Kali ini beliau juga menguasai ilmu dari Udakara Maputa. Beliau berhasil mencapai tingkatan jana sampai ke jana ke-8. Tetapi walaupun menguasai tingkatan jana ke-8, jana tersebut tidak membawa pada pencerahan. Beliau belum berhasil. Belum berhasil tidak membuat beliau putus asa, tidak membuat beliau berhenti. Beliau tetap berjuang. Kenapa? Karena tekad yang kuat. Tekad yang kuat membuat beliau terus berjuang. Beliau lantas mencoba berbagai macam praktek pertapaan yang berat, praktek pertapaan penyiksaan diri. Nah, di dalam praktek pertapaan penyiksaan diri ini, beliau pernah berbaring di atas tempat tidur yang berduri, kemudian berjalan di atas sesuatu yang berduri, kemudian duduk tidak di tempat duduk, tetapi beliau duduk hanya di atas tumit beliau. Itu pertapaan yang beliau lakukan. Beliau pernah melakukan meditasi dengan menahan nafas. Meditasi menahan nafas, beliau menahan nafas sampai waktu yang lama, yang mengakibatkan kepalanya sakit, perutnya sakit seperti tersayat-sayat, kemudian sekujur tubuhnya sakit panas yang luar biasa sampai beliau pingsan. Ternyata praktek-praktek ini tidak membawa pada pencerahan. Praktek ini tidak memberikan obat untuk tua, sakit, dan mati. Beliau pingsan ketika harus menahan nafas yang lama, tetapi beliau tidak berhenti, beliau terus berjuang. Beliau lantas mencari
cara yang lain lagi. Beliau pernah di dalam hutan itu merasakan rasa sakit yang luar biasa karena dingin. Ketika itu di malam hari turun salju dengan lebatnya. Karena beliau tinggal di tempat terbuka, beliau harus menahan rasa dingin, rasa sakit yang ditimbulkan oleh cuaca yang dingin. Hal ini tidak membuat beliau berhenti. Beliau terus mencoba berjuang dan berjuang. Terus sampai akhirnya beliau mencoba praktik penyiksaan diri yang lain. Beliau pernah tidur di atas tempat tidur, di atas tulang dan tengkorak. Kemudian beliau juga pernah dikencingi, dibuang tanah, diganggu sama anak-anak gembala. Tetapi beliau sama sekali tidak pernah menaruh pikiran kebencian terhadap mereka. Di dalam banyak kesulitan, di dalam banyak penderitaan, di dalam banyak ketidaknyamanan, beliau tetap bertahan. Kenapa begitu? Karena beliau mempunyai tekad yang kuat untuk bisa menemukan obat untuk tua, sakit, dan mati. Akhirnya beliau mempraktekkan praktek penyiksaan diri dengan cara mengurangi makanan. Makanan yang dimakan semakin lama semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Akhirnya dalam sehari beliau hanya memakan 1 butir beras. 1 butir beras ataukah 1 butir kacang. Tetapi praktek ini ternyata tidak membawa pada pencerahan juga. Beliau melakukan praktek pertapaan tersebut hampir selama 6 tahun, yang mengakibatkan beliau itu pingsan beberapa kali. Ketika melakukan praktek mengurangi makanan, beliau itu sampai sangat kurus. Ketika beliau memegang perut beliau bisa memegang punggung beliau. Ketika beliau memegang punggung beliau bisa memegang perut beliau. Nah, saking kurusnya. Kemudian kulit-kulitnya menjadi keriput dan hitam. Semuanya itu akibat dari praktek penyiksaan diri yang beliau praktekkan. Ternyata praktek penyiksaan diri ini tidak membawa pada pencerahan, hanya membawa pada penderitaan. Nah, akhirnya setelah hampir 6 tahun melakukan berbagai macam praktek, beliau tersadar bahwa ini bukan jalan. Ini bukan jalan untuk mencapai pencerahan. Beliau lantas merenungkan, teringat kembali ketika beliau masih kecil. Waktu itu beliau masih kecil, beliau pernah bermeditasi, mengalami suatu kebahagiaan, mengalami tingkatan meditasi jhana. Jhana pertama, beliau meditasi memperhatikan keluar dan masuknya napas. Nah, beliau yakin meditasi inilah yang akan membawa beliau pada pencerahan. Beliau lantas mempraktekkan jenis meditasi ini dan mengembangkan meditasi ini sampai akhirnya beliau mencapai kebudaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama, tekad kuat dari Pangeran Siddhartha inilah yang membuat beliau mampu terus berjuang, yang membuat beliau menumbuhkan faktor-faktor sukses lainnya. Sebetulnya tekad ini bukan hanya ada di kehidupan sebagai Pangeran Siddhartha, tetapi di kehidupan-kehidupan sebelumnya, Sang Bodhisatta telah memiliki tekad yang kuat untuk menjadi Buddha. Diawali ketika beliau sebagai seorang pertapa yang bernama Sumedha. Nah, jauh di waktu yang dulu, 4 asangkaya kappa yang lalu plus 100.000 kappa. Pada waktu itu, Sang Bodhisatta terlahir di sebuah suatu keluarga yang sangat kaya, keluarga Brahmana. Dia pada saat itu bernama Sumedha. Nah, lahir di keluarga yang kaya, ternyata di usianya yang muda, orang tuanya meninggal dan mewariskan harta kekayaan yang sangat banyak. Harta kekayaan dari ayah ibunya, harta kekayaan dari kakek neneknya, harta kekayaan dari leluhur-leluhurnya, semuanya diwariskan kepada beliau. Yang beliau memiliki harta kekayaan yang sangat banyak. Tetapi beliau itu memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang umum lainnya. Beliau mampu merenungkan saat itu tentang kebenaran. Beliau merenungkan, begitu menyedihkan kehidupannya saat itu. Memiliki tubuh yang akan tua, yang akan sakit, dan yang akan mati. Beliau merenungkan lebih lanjut. Orang tuanya, kakek neneknya, dan para leluhur-leluhurnya hanya mampu menimbung harta kekayaan sebanyak ini. Tetapi tak satu pun dari mereka ketika meninggal mampu membawa harta kekayaan tersebut. Bahkan sekeping pun tak mereka bawa. Perenungan ini membuat Pertapa Sumedha ingin menjadi pertapa.
ingin menjalani kehidupan spiritual. Nah, akhirnya karena perenungan inilah beliau menjadi pertapa, dan semua harta kekayaan yang ia dapatkan sebagai warisan dari orang tua, kakek nenek, dan leluhur-leluhurnya, ia danakan semuanya kepada orang banyak. Setelah mendanakan harta kekayaan tersebut, lantas ia pun menjadi pertapa. Ternyata pertapa Sumedha ini memiliki kebaikan yang luar biasa. Setelah bertapa beberapa lama, beliau itu berhasil mencapai tingkatan meditasi yang tinggi. Beliau berhasil mencapai tingkat jana sampai jana ke-8. Dan kemudian beliau juga memiliki kesaktian abinya. Nah, berhasil mencapai tingkatan jana tertinggi yaitu jana ke-8, beliau menikmati kebahagiaan jana itu di dalam hutan. Sampai-sampai beliau tidak menyadari kehadiran dari Buddha Dipangkara di dunia. Buddha Dipangkara telah muncul di dunia, tetapi beliau karena asik tenggelam di dalam kebahagiaan jana, beliau tidak menyadari kemunculan Buddha Dipangkara. Nah, beberapa saat kemudian setelah Buddha Dipangkara muncul di dunia, Buddha Dipangkara pergi ke satu kota yang namanya Ramawati. Di kota tersebut, Buddha Dipangkara beserta siswa-siswanya tinggal di suatu wihara. Nah, penduduk kota wihara Ramawati mengunjungi Sang Buddha. Dan kemudian mengundang Sang Buddha untuk menerima dana makanan keesokan harinya. Nah, penduduk ini setelah mengundang Buddha Dipangkara beserta siswa-siswanya, kemudian balik kembali ke kota, menghiasi kota, dan memperbaiki jalanan yang akan dilalui oleh Buddha Dipangkara beserta siswa-siswanya. Mereka begitu bersemangat menutupi lubang-lubang di jalanan. Begitu bersemangat mereka meratakan jalanan. Mereka memperbaiki jalanan yang rusak karena banjir. Mereka memperbaiki jalanan yang berlumpur. Setelah jalanan tersebut rapi, mereka menaburkan pasir putih di atas jalanan. Pada saat mereka lagi mengerjakan perbaikan jalanan tersebut dengan semangat dan kegembiraan, saat itu di atas pertapa Sumedha sedang terbang. Beliau melihat penduduk kota Ramawati sedang bersukacita dengan semangat memperbaiki jalan. Beliau ingin tahu kenapa, untuk siapa jalanan tersebut diperbaiki. Nah, beliau lantas turun bertanya kepada penduduk kota Ramawati. Penduduk kota Ramawati lantas memberitahu pertapa Sumedha bahwa di dunia ini telah muncul seorang Buddha yang maha suci, yang maha tahu. Untuk beliaulah jalanan ini kami perbaiki. Nah, ketika mendengar kata-kata Buddha, pertapa Sumedha pikirannya langsung dipenuhi dengan sukacita. Ia merenungkan bahwa kemunculan seorang Buddha itu hal yang sangat jarang dan sangat sulit terjadi. Sungguh suatu keberuntungan kalau saya bisa melayani beliau. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menanam kebajikan di ladang yang subur. Maka pertapa Sumedha ini lantas meminta kepada penduduk kota Ramawati untuk memberikan sepenggal jalan kepada dia untuk diperbaiki. Nah, penduduk kota Ramawati lantas memberikan sepenggal jalan kepada pertapa Sumedha. Dipilih jalanan yang susah diperbaiki dipilih jalanan untuk diberikan kepada pertapa Sumedha, karena mereka berpikir bahwa pertapa Sumedha ini sakti. Dengan kesaktiannya pertapa Sumedha bisa memperbaiki jalanan tersebut dengan mudah. Makanya penduduk kota Ramawati ini memberikan bagian jalanan yang susah untuk diperbaiki. Nah, setelah mendapat bagian jalanan tersebut, pertapa Sumedha ternyata tidak menggunakan kesaktiannya. Kalau dia mau, dia dengan mudah memperbaiki jalanan tersebut. Tetapi dia tidak menggunakan kesaktiannya untuk memperbaiki jalanan tersebut. Dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk memperbaiki jalanan tersebut. Pada saat sedang memperbaiki jalanan ini, muncullah Buddha Dipangkara dari kejauhan datang mendekat. Ketika melihat Buddha Dipangkara, pertapa Sumedha ini begitu terpukau dengan keagungan dari Buddha Dipangkara. Cahaya tubuh, aura tubuh terpancar dari tubuh Dipangkara. Ada macam 6 cahaya, 6 macam warna terpancar dari tubuh Buddha Dipangkara. Ketika melihat hal ini, pertapa Sumedha merenung. Buddha Dipangkara telah datang mendekat. Sementara saya belum
menyelesaikan perbaikan jalan ini. Saya akan mengorbankan hidup saya untuk Sang Buddha dan beserta siswa-siswanya. Saya akan menggunakan tubuh saya sebagai jembatan untuk Sang Buddha dan siswa-siswanya menapaki untuk menyeberangi jalanan berlumpur ini. Saya tidak akan membiarkan Sang Buddha dan para siswanya melewati jalanan lumpur ini dan merasa tidak nyaman. Biarlah tubuh saya ini dipakai sebagai jembatan untuk melewati jalanan berlumpur ini. Nah, tekadnya yang sangat kuat tersebut, bahkan rela mengorbankan kehidupannya sendiri, merupakan tekad yang luar biasa. Setelah bertekad demikian, ia lantas menelungkupkan dirinya pada jalanan berlumpur tersebut. Ketika menelungkupkan dirinya pada jalanan berlumpur itu, muncul pemikiran yang lain di dalam dirinya. Pemikiran keinginan untuk menjadi Buddha, untuk menolong banyak makhluk hidup terbebas dari penderitaan. Nah, itulah tekad yang kuat dari beliau, ingin menolong banyak makhluk hidup, ingin menjadi Buddha. Pada saat itu, di kerumunan orang banyak ada seorang gadis Brahmana, Sumita namanya. Pada saat itu, Sumita sedang menunggu kedatangan Buddha di Pangkara. Ia membawa 8 tangkai bunga teratai. Tidak sengaja Sumita melihat Petapa Sumedha. Ketika melihat Petapa Sumedha, langsung muncul perasaan kasih yang sangat mendalam terhadap Petapa Sumedha ini. Ia lantas mempersembahkan 5 tangkai bunga teratai yang ia punya kepada Petapa Sumedha. Sambil ia bertekad, ia berkata kepada Petapa Sumedha, semoga, oh Petapa yang mulia, semoga saya bisa menjadi pendamping Anda selama Anda memenuhi kesempurnaan atau paramita Anda untuk menjadi Buddha. Nah, itulah tekad yang dilakukan oleh Sumita. Sumita ini nanti kita kenal sebagai putri ya saudara. Nah, tibalah Buddha di Pangkara di dekat Petapa Sumedha. Ketika Buddha di Pangkara sudah berada di dekat Petapa Sumedha, pada saat itulah Petapa Sumedha melakukan tekadnya langsung di hadapan Buddha di Pangkara. Ia mempersembahkan 5 tangkai bunga teratai yang ia dapat kepada Petapa Sumedha sambil bertekad. Ia bertekad ingin menjadi Buddha. Tekadnya yang kuat tersebut diketahui oleh Buddha di Pangkara. Buddha di Pangkara lantas memberikan pernyataan, memberikan ramalan bahwa Petapa Sumedha ini nanti 4 Asangkaya Kappa plus 100.000 kappa yang akan datang akan menjadi seorang Buddha yang bernama Gotama. Kemudian gadis Brahmana Sumita ini akan menjadi pendamping dari Petapa Sumedha, akan hidup bersama dia, akan membantu Petapa Sumedha ini menjadi Buddha dengan semangat dan usaha yang sebanding. Nah, Sumita ini yang nantinya kita kenal sebagai putri Yasodhara, istri dari Pangeran Siddhartha. Itulah tekad-tekad kuat dari Petapa Sumedha dan juga Sumita yang kemudian membawa beliau menjadi Buddha Gotama. Jadi semuanya itu diawali dari tekad yang kuat. Ketika tekad sudah ada, kemauan yang sungguh-sungguh, kemauan yang kuat, maka faktor-faktor sukses yang lainnya akan kita kembangkan dengan sendirinya. Kalau kita tidak memiliki kemauan yang kuat, hanya setengah-setengah saja, kita akan mudah menyerah ketika ada halangan, rintangan, penderitaan yang menghalangi perjalanan kita menuju sukses. Sehingga tekad yang kuat itu sangat penting sebagai landasan atau pondasi untuk mencapai kesuksesan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, kita ketahui bahwa tekad itu merupakan landasan untuk mencapai sukses. Karena tekadlah kita mau berjuang terus-menerus. Dan perjuangan yang terus-menerus kalau kita lakukan akan membuat kita bisa mencapai kesuksesan. Karena hidup ini tidak selalu memberikan kita sesuatu dengan mudah. Perlu waktu, perlu perjuangan yang berulang-ulang baru kita bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan. Kalau kita hanya berjuang setengah-setengah, lantas berhenti, maka kita tidak akan bisa mencapai kesuksesan. Kita perlu berjuang berulang kali. Gagal berulang kali, kita harus berjuang lagi berulang kali. Gagal berulang kali, kita harus berjuang lagi berulang kali. Nah, kalau kita memiliki tekad yang kuat, kadang-kadang sesuatu yang mustahil bisa menjadi kenyataan.
Suatu keajaiban bisa terjadi. Karena tekad yang kuat tersebut, kita akan melakukan perjuangan yang luar biasa. Kita akan berusaha sebisa mungkin. Apapun akan kita kerjakan. Nah, tentunya jangan yang buruk-buruk ya. Hal-hal yang baik akan kita kerjakan. Wilma Rudolph terlahir di tahun 1940. Ia terlahir di suatu daerah di Amerika sana. Ia terlahir di keluarga yang miskin. Ia terlahir sebagai anak ke-20 dari 22 orang bersaudara. Terlahir di keluarga yang miskin, ia lahir secara prematur. Ia memiliki kondisi fisik yang sangat lemah. Kondisi fisik yang sangat lemah membuat dia sakit-sakitan. Di usianya yang ke-4 tahun, dia itu menderita sakit demam yang tinggi, kemudian radang paru-paru dan polio. Polio ini menyebabkan dia lumpuh. Lumpuh tidak bisa berjalan. Orang tuanya lantas membawa dia ke dokter, berusaha untuk mengobati dia. Tetapi dokter malah memvonis dia akan lumpuh seumur hidup, tidak bisa berjalan lagi. Nah, mendapatkan vonis dari dokter yang begitu buruk, akan lumpuh seumur hidup, tidak bisa berjalan seumur hidup, tidak membuat orang tua Wilma Rudolph putus asa. Orang tua Wilma Rudolph berusaha menghibur Wilma Rudolph ini. Berusaha memberikan dia semangat, berusaha memberikan dia dorongan. Dia bilang, Mama Wilma Rudolph selalu menghibur Wilma Rudolph. Kamu pasti bisa sembuh. Kamu pasti bisa berjalan sama seperti orang lainnya. Kamu bisa melakukan apa yang kamu sukai. Nah, Wilma Rudolph mempercayai kata-kata mamanya. Dia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh dokter. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk sembuh. Dia memiliki keinginan tekad yang kuat untuk bisa berjalan sama seperti saudara-saudaranya, sama seperti teman-temannya. Walaupun memiliki fisik yang lemah, walaupun memiliki kondisi ekonomi yang buruk, tetapi Wilma Rudolph ini tidak putus asa. Ia bertekad, ia akan bisa berjalan dan bisa menjadi pelari tercepat di dunia. Orang tercepat di dunia. Tekadnya yang kuat membuat dia latihan setiap hari. Ia berusaha jalan dengan alat bantu penyangga kaki. Berkali-kali dia berusaha, berkali-kali ia gagal. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, puluhan kali, ratusan sampai ribuan kali. Selalu gagal. Tetapi karena keinginannya yang kuat untuk bisa jalan, membuat dia tidak berhenti. Tekad inilah yang akhirnya di usianya yang 8 tahun membuat dia bisa berjalan. Berkat kekuatan perjuangan, kekuatan tekadnya ini. Walaupun masih menggunakan alat penyangga, tetapi dia sudah mengalami kemajuan. Sesuatu yang kelihatan mustahil pada saat itu menjadi kenyataan. Dia yang divonis oleh dokter tidak bisa berjalan lagi, kini bisa berjalan walaupun dengan bantuan alat penyangga kaki. Di usianya yang 8 tahun, ia sudah bisa berjalan dengan alat bantuan, alat penyangga kaki. Kemudian, di usianya yang ke-9 tahun, ia mencoba melepaskan alat penyangga kaki tersebut. Dan dia berusaha berjalan. Latihan demi latihan terus ia lakukan. Sampai akhirnya di usianya yang 13 tahun, ia sudah bisa berjalan dengan normal, sama seperti orang-orang lainnya. Ia kemudian mengikuti permainan bola basket, pertandingan bola basket. Ia kemudian ikut lomba lari. Tetapi lomba lari yang ia ikuti itu, ia tidak pernah menangkan. Ia selalu kalah. Kekalahan demi kekalahan tidak membuat ia menyerah. Ia terus berjuang. Sampai akhirnya dia bisa memenangkan suatu lomba lari. Dan dia terpilih di tahun 1956 mewakili Amerika untuk mengikuti Olimpiade. Dan di Olimpiade tersebut di tahun 1956, ia berhasil meraih medali perunggu. Yang berarti dia mendapatkan juara 3. Kemudian 4 tahun, kemudian di Olimpiade tahun 1960, ia berhasil memperoleh 3 medali emas dari 3 cabang olahraga lari. 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Semuanya ia raih dengan medali emas. Nah, kekuatan tekad yang luar biasa dari Wilma Rudolph inilah yang membuat ia berjuang terus-menerus. Yang membuat dia mewujudkan sesuatu yang kelihatan mustahil menjadi kenyataan. Itulah keajaiban dari kekuatan tekad.
Kekuatan tekad membuat kita terus mau untuk berjuang. Seseorang yang lumpuh, seseorang yang tidak bisa berjalan ternyata akhirnya malah menjadi seorang pelari tercepat di dunia. Ia bahkan mengalahkan pelari-pelari tercepat dari negara-negara lain. Ia bahkan mengalahkan orang-orang yang normal. Kenapa bisa demikian? Tidak lain karena kekuatan tekadlah yang melandasi perjuangan Wilma Rudolph sampai Wilma Rudolph bisa menjadi orang nomor 1 dalam kecepatan berlari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, di dalam hidup ini banyak hal yang perlu perjuangan. Banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan dengan langsung. Butuh perjuangan, butuh waktu. Perjuangan yang berulang-ulang. Baru kita bisa mendapatkan hal tersebut. Sehingga diperlukan tekad yang kuat supaya bisa berhasil. Dengan tekad yang kuatlah maka kita mau berjuang terus-menerus. Kalau kita lihat gajah pertunjukan, gajah yang biasa dipakai untuk sirkus, gajah ini kalau mau dibuat tenang, tidak berkeliaran kemana-mana, biasanya kaki gajah ini diikatkan dengan rantai besi. Kemudian rantai besi itu diikatkan pada pasak kayu yang ditancapkan ke dalam tanah. Nah, gajah yang begitu besar ini dengan kekuatannya yang begitu luar biasa, sebetulnya dengan mudah bisa memutuskan rantai besi tersebut. Dengan mudah bisa menarik, mencabut pasak kayu yang ditancapkan di dalam tanah. Tetapi gajah ini tidak melakukannya. Gajah pertunjukan ini tidak berusaha untuk meloloskan diri, untuk membebaskan dirinya, melepaskan diri dari ikatan tersebut. Dengan kekuatannya itu, kekuatannya luar biasa, dia bisa merobohkan pohon yang lumayan besar. Dia bisa menghancurkan benda-benda yang besar dan kuat. Tetapi dia tidak berusaha melepaskan diri dari ikatan tersebut. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata hal ini bisa terjadi karena pengalaman dari gajah ini sendiri. Dulunya, ketika gajah ini masih bayi, ia pernah diikat dengan cara yang sama. Kakinya diikat dengan rantai, kemudian rantainya diikatkan pada pasak kayu yang ditancapkan ke dalam tanah. Yang namanya masih bayi, tentunya kekuatannya masih sangat lemah. Belumlah cukup kuat untuk memutuskan rantai besi. Belumlah cukup kuat untuk menarik keluar pasak kayu dari tanah. Pada waktu masih bayi, ketika ia ingin meloloskan diri, ingin membebaskan diri, ia harus berjuang berkali-kali. Dan perjuangannya itu tidak berhasil sama sekali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan ratusan kali mungkin ia lakukan. Tetapi semuanya gagal. Ia tidak pernah bisa berhasil membebaskan dirinya dari rantai besi tersebut. Karena telah berulang-ulang mencoba dan perjuangan tersebut menyakitkan, membuat sakit pada dirinya, akhirnya dia menyerah. Sampai-sampai ketika ia telah dewasa, ketika ia memiliki kekuatan yang luar biasa, ia sama sekali tidak mau mencoba lagi. Ia sama sekali tidak mau berjuang lagi. Seandainya dia mau berjuang, maka dia pasti bisa meloloskan diri. Nah, ini merupakan contoh bagaimana di dalam hidup ini kita perlu perjuangan. Kita perlu terus berjuang. Jangan sampai kita tidak bisa melakukan sesuatu, memecahkan sesuatu di saat sekarang. Lantas kita tidak mau berusaha lagi di masa depan. Dengan berlalunya waktu, kekuatan kita bisa bertambah. Dengan berlalunya waktu, kemampuan kita bisa meningkat. Dengan berlalunya waktu, pengetahuan kita bisa bertambah. Nah, kalau kita terus berjuang, masalah yang dulu kita tidak bisa pecahkan, sekarang kemungkinan kita bisa pecahkan. Kenapa? Karena kita telah meningkat. Karena kemampuan kita telah bertambah. Itulah diperlukan tekad yang kuat. Tekad yang kuat membuat kita terus mau berjuang. Contoh yang lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, contoh ini sehubungan dengan ikan hiu. Seekor ikan hiu ada dilakukan percobaan dimasukkan ke dalam sebuah tangki air yang besar. Kemudian ke dalam tangki air ini dimasukkan juga ikan-ikan kecil. Tidak lama kemudian ikan hiu ini mulai berenang dengan cepat mengelilingi tangki air tersebut. Dan mulai mengincar ikan-ikan kecil tersebut. Berakhir dengan semua ikan-ikan kecil itu dimakan oleh ikan hiu ini. Lantas tangki air besar ini dimasukkan selembar fiberglass yang sangat kuat
untuk membagi dua tangki air tersebut. Satu bagian berisi ikan hiu dan satu bagian dimasukkan ikan-ikan kecil. Ketika hal ini dilakukan, ikan hiu itu mulai menyerang ikan-ikan kecil itu. Tetapi kali ini karena ada fiberglass, usaha dari ikan hiu itu gagal. Ia menabrak fiberglass dan ia terpental. Dia kemudian menabrak lagi dan ia terpental lagi. Nabrak lagi dan ia terpental. Hal itu ia lakukan berulang kali sampai akhirnya ia lelah dan lemas. 1 jam berlalu, ia menyerah. Percobaan ini dilakukan sampai puluhan kali. Beberapa minggu kemudian, tampak ikan hiu ini sudah tidak agresif lagi. Sudah tidak mau menyerang ikan-ikan kecil yang ada di dalam tangki. Pada saat ikan hiu itu sudah tidak agresif lagi, sudah tidak menyerang ikan-ikan kecil itu lagi, maka diangkatlah fiberglassnya. Ketika fiberglassnya diangkat, ternyata ikan hiu itu tidak menyerang ikan-ikan kecil itu. Dia sama sekali tidak mencoba untuk memakan ikan-ikan kecil itu lagi. Dia tidak mau berjuang lagi. Dia sudah menyerah. Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, ini merupakan beberapa contoh bagaimana perjuangan itu dibutuhkan di dalam hidup. Kemampuan kita akan bisa bertambah ketika waktu berlalu. Ketika waktu berlalu, masalah yang kita hadapi bisa berubah. Masalah tersebut bisa menjadi kecil, masalah tersebut bisa menjadi lebih ringan, sehingga diperlukan perjuangan yang terus-menerus. Perjuangan yang kita lakukan untuk mencapai sukses itu kadang-kadang butuh waktu. Tidak langsung dengan serta-merta memberikan hasil. Banyak hal di dunia ini yang butuh waktu yang lama, kadang-kadang sampai berbulan-bulan, kadang-kadang sampai bertahun-tahun, kadang-kadang sampai puluhan tahun, kadang-kadang sampai ratusan tahun, bahkan bisa lebih dari itu. Karenanya semangat perjuangan itu tetap perlu kita pertahankan. Bagaimana caranya? Ya kita perkuat tekad kita. Perkuat tekad kita dan kita berusaha terus-menerus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, kalau kita menanam bibit atau biji bambu Cina, maka diperlukan waktu yang sangat lama baru bibit ini bisa menumbuhkan tunas di atas tanah. Butuh waktu 5-6 tahun. Selama 5-6 tahun tersebut tidak ada tanda-tanda akan tumbuhnya kehidupan. Kita harus menyiram bibit tersebut setiap hari tanpa boleh absen. Kalau orang-orang di sekitar kita melihat kita, mungkin kita dianggap bodoh, mungkin kita dianggap gila, melakukan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Kalau kita tidak memiliki kesabaran, kalau kita tidak memiliki pengetahuan, kita mungkin bisa berhenti. Kalau kita tidak memiliki tekad, kita kemungkinan akan berhenti. Setelah 5-6 tahun, barulah biji bambu ini, bibit bambu ini baru bisa menumbuhkan tunas yang kecil di atas tanah. Tetapi tunas yang kecil ini ketika telah 6 bulan akan tumbuh dengan cepat. Tingginya bisa sampai 20-30 meter, mengalahkan pohon-pohon yang lainnya. Dalam waktu 6 bulan bisa tumbuh secepat itu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di awal-awal biji bambu Cina ini ditanam, ia menguatkan diri dulu, menguatkan pondasinya, menguatkan landasannya dulu. Ketika akar-akarnya tumbuh jauh ke dalam tanah, berakar kuat di dalam tanah, barulah tunas dari pohon bambu Cina ini mulai tumbuh ke atas. Ketika tunas pohon bambu ini mulai tumbuh di atas tanah, maka pada saat itulah pertumbuhannya akan terjadi sangat luar biasa cepatnya. Demikian pula di dalam kehidupan ini. Kehidupan ini kadang-kadang sesuatu tidak langsung memberikan hasil. Sesuatu itu memberikan pondasi yang kuat pada diri kita dulu. Ketika pondasi kita telah kuat, maka kita bisa bertumbuh dengan cepat. Maka kita bisa mencapai kesuksesan dengan mudah. Untuk mendapatkan semua hal itu, kita membutuhkan yang namanya tekad yang kuat. Karena tekadlah yang merupakan landasan atau pondasi untuk mencapai sukses. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, tekad begitu penting di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa membuat tekad apa saja. Tekad yang baik dan tekad yang buruk. Nah, Bante anjurkan kita untuk sering-seringlah melakukan tekad yang baik. Bertekad untuk menjalankan Pancasila, bertekad untuk menjadi orang yang sabar, bertekad untuk menjadi orang yang baik, bertekad untuk misalnya punya rumah baru,
dan lain-lain. Intinya bertekadlah yang baik-baik di dalam kehidupan ini. Karena tekad yang kuat adalah karma yang kuat yang kita lakukan melalui pikiran atau ucapan kita. Karenanya bertekadlah dengan tekad-tekad yang baik. Nah, demikianlah. Semoga apa yang Bante sampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik, terima kasih Bante atas dhamma desananya. Kami akan melanjutkan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, dapat mengaktifkan fitur raise hand yang ada di layar monitor Bapak Ibu, atau dapat mengirimkan pesan kepada admin Wihara Pluit Dharmasuka. Sebentar Bante, saya lihat dulu di kolom chat, sudah ada yang bertanya. Baik, akan saya bacakan pertanyaannya Bante. Selamat pagi, Namo Buddhaya Bante. Saya ingin bertanya, jika kita sudah kuat bertekad untuk memilih satu, yaitu dunia keilmuan tertentu. Oke. Oke, sebentar. Baik, akan saya ulangi Bante. Selamat pagi, Namo Buddhaya Bante. Saya ingin bertanya, jika kita sudah kuat bertekad untuk memilih satu, yaitu dunia keilmuan tertentu, tapi keluarga menentang pilihan saya. Lalu, saya berusaha membuktikan bahwa pilihan yang saya pilih tidak salah. Apakah hal yang saya lakukan itu salah? Terima kasih. Namo Buddhaya Bante. Ya. Ya, tekad untuk memilih satu satu ilmu ya, ilmu tertentu ya. Satu ilmu tertentu adalah sesuatu yang baik, khususnya ilmu yang baik ya, bukan ilmu-ilmu yang buruk ya. Ilmu-ilmu yang buruk. Memang di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan seperti berumah tangga, posisi sebagai anak itu kadang-kadang masih sangat dipengaruhi oleh orang tua. Orang tua masih sangat mengendalikan sang anak di dalam memilih apa yang ia ingin pelajari. Nah, dalam hal ini kita harus mempertimbangkan banyak hal. Tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh siapa tadi si penanya. Cuma kita harus mempertimbangkan tentang baik buruknya. Baik buruknya kira-kira kalau seumpamanya memilih apa yang kita inginkan tersebut, apa efek negatifnya, apa efek positifnya. Kalau mengikuti apa yang dimaui oleh orang tua kita, apa efek positif dan apa efek negatifnya. Nah, jadi tidak ada yang salah. Kita tetap berhak memilih apa yang kita ingin pelajari. Karena yang melakukan hidup ini kita sendiri, yang menjalani hidup ini kita sendiri. Nah, cuma tentunya kita harus mempertimbangkan kalau tidak dapat dukungan orang tua, mungkin kita butuh perjuangan yang lebih besar ya untuk belajar tersebut, belajar ilmu tersebut. Karena selama ini kita bisa belajar ilmu tersebut, sesuatu ilmu belajar di sekolah karena orang tualah yang memberikan kita uang untuk bisa belajar. Kalau kita tidak didukung oleh orang tua, maka kita perlu perjuangan yang lebih besar untuk menguasai ilmu tersebut. Ya, demikian jawabannya Bante. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari saya. Tadi Bante bercerita tentang bagaimana kita harus bertekad kuat dalam melakukan sesuatu hal yang kita inginkan atau yang ingin kita capai. Tapi di saat kita ingin melakukan suatu hal, baik itu anggaplah punya tujuan untuk beli rumah atau tujuan-tujuan baik, di saat
menghadap di saat menjalani untuk mendapatkan tujuan tersebut, banyak rintangan yang ada di hadapan kita, masalah-masalah lain, entah itu pertentangan dari pihak luar. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap tidak terkoyakkan apabila rintangan tersebut menghampiri kita. Seperti itu Bante, terima kasih. Ya, di dalam bertekad tentunya kita sudah yakinnya akan apa yang kita inginkan. Supaya kita bisa yakin terhadap sesuatu yang kita inginkan, kita bisa capai atau kita bisa capai atau tidak, kita harus mempertimbangkan dulu dengan baik. Kira-kira dengan keadaan saya yang sekarang ini, saya bisa nggak mencapai apa yang saya cita-citakan tersebut. Kalau kita sudah yakin akan bisa mencapai dengan keadaan yang sekarang, silahkan untuk berusaha memperjuangkannya. Silakan untuk bertekad. Karena kalau kita tidak yakin kita bisa mencapainya, tekad kita nanti tidak akan kuat. Kita harus punya keyakinan bahwa kita bisa mencapainya, maka kita akan punya tekad yang lebih kuat. Nah, ketika tekad kita sudah kuat dan ada halangan atau rintangan yang datang menghalangi, pada saat itu kita butuh banyak masukan dari orang lain. Kita butuh pembelajaran lagi. Nah, caranya kita supaya bisa tetap sama tekad kita, ya kita ulang-ulang lagi tekad tersebut. Kita merenungkan lagi hal-hal positif yang bisa kita dapatkan apabila tekad tersebut tercapai. Jadi hal itu membuat kita tetap teguh pada tekad kita, merenungkan hal-hal positifnya dan mengulang-ulang tekad tersebut. Ya, demikian kira-kira mengena ya pertanyaan jawabannya Bante dengan pertanyaannya. Sangat mengena Bante, terima kasih. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Diki. Bante, nama budaya, kapankah cukup itu sudah benar-benar cukup? Apakah pada saat jika kita sudah mempraktekkan sila dan dhamma, saya ulang, mohon maaf, Bante nama budaya, kapankah cukup itu sudah benar-benar cukup? Apakah jika mempraktekkan sila dan dhamma, tidak boleh ada kata cukup? Terima kasih. Tidak boleh atas. Satu persatu dulu ya, yang awal. Nah, kata cukup itu sebetulnya relatif ya. Relatif kita harus mempertimbangkan banyak hal. Cukup bagi seseorang belum tentu cukup bagi orang lain. Cukup itu bisa harga pasnya itu cukup ketika sesuatu itu ada sesuai dengan kenyataan. Cukup itu misalnya sekarang Bante punya 1 masker. Ini cukup untuk Bante. Tidak cukup itu berarti kita ingin lebih dari apa yang ada. Kata cukup yang standar ya. Kata cukup yang standar yaitu cukup ketika memang sudah ada. Cukup yang tidak standar itu kita ingin yang lebih. Jadi sekarang punya 1 masker, ini kenyataan punya 1 masker. Tapi kita ingin lebih dari 1 masker ini, itu berarti cukupnya sudah lebih dari cukup. Nah, lantas apakah dengan mempraktekkan sila dan dhamma, bagaimana? Apakah jika mempraktekkan sila dan dhamma, tidak boleh ada kata cukup? Tidak boleh ada kata cukup. Mempraktekkan, boleh-boleh aja. Mempraktekkan sila dan dhamma. Nah, kalau kita bisa merasakan cukup, merasa puas ya dalam hal ini, itu sesuatu yang baik. Karena kepuasan itu adalah kekayaan tertinggi. Seseorang dikatakan kaya di dalam Buddhis kalau dia bisa merasa puas. Bukan dilihat dari seberapa banyak harta benda yang ia miliki, tetapi dilihat dari seberapa besar kepuasan yang dimiliki oleh batinnya. Apakah dia bisa puas dengan satu lembar masker ini, ataukah dia tidak merasa puas, dia ingin lebih banyak lagi. Apakah dia cukup puas dengan 2 mic ini, ataukah dia ingin lebih. Jadi puas itu bisa-bisa, cukup itu bisa di dalam praktek sila dan dhamma. Kira-kira mengena enggak ya pertanyaannya?
Bisa ditanya ulang lah, minta orangnya tanya ulang kira-kira mengena enggak pertanyaan yang disampaikan dengan jawabannya Bante. Karena Bante masih kurang ngerti ya maksud pertanyaannya secara pasti. Baik Bante, akan saya tanyakan ke beliau. Sambil menanyakan ke beliau, saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya terlebih dahulu. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Facebook, Bante. Kita ada live on in Facebook. Dari Ibu Sudi Herawati. Saya akan bacakan. Nama budaya Bante, jika kita sudah bertekad baik, tetapi kadang-kadang lingkungan tidak atau kurang mendukung. Sehingga kita mengalami masa yang kurang menyenangkan, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Saya ada dagang dan hasil dari pedagang itu kurang banyak dan turun sangat drastis. Bagaimana cara menghadapinya, Bante? Terima kasih. Oke, saya ulang. Nama budaya Bante, jika kita sudah bertekad baik, tetapi terkadang lingkungan tidak atau kurang mendukung, sehingga kita mengalami banyak masa yang kurang menyenangkan, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Dagangan berkurang banyak sehingga omset turun drastis. Bagaimana cara menghadapinya, Bante? Terima kasih. Sebetulnya Bante masih belum ngerti persis sih maksudnya bagaimana bertekad baik itu baik dalam kategori bagaimana ya. Nah, pada masa pandemi seperti sekarang ini kita memang perlu bertekad untuk menjadi orang yang baik. Bertekad menjadi orang yang baik misalnya kita tetap melakukan yang namanya dana. Dana ini penting. Dana jangan berpikir bahwa dana itu hanya berarti memberi sesuatu berupa materi. Tidak, kita bisa berdana dalam bentuk sesuatu yang lain. Malah justru pada saat-saat kita lagi sulit-sulitnya, justru pada saat itu kita harus meningkatkan perbuatan baik kita. Perbuatan baik sehubungan dengan dana. Semakin banyak kita memberi, maka kemungkinan untuk keluar dari kesulitan itu semakin besar. Memberi di sini tidak harus memberi materi, tetapi kita bisa memberi perhatian kita, memberi tenaga kita, memberi ide kita, memberi waktu, dan memberi yang lainnya. Kalau kita memang mau memberi materi, sementara kita sendiri kurang, kita berilah sesuatu materi itu materi yang sedikit. Misalnya 1 tetes madu sudah bisa bernilai bagi misalnya apa ya, semutkah ataukah 1 tetes sirup sudah bisa berguna untuk semut. 1 butir nasi sudah bisa berguna untuk hewan-hewan yang lain. Ya, kalau kita mau berdana dalam bentuk materi seperti itu, ya silakan-silakan aja, bagus. Intinya, pada saat-saat kita lagi kesulitan seperti masa-masa pandemi, kita justru harus meningkatkan yang namanya perbuatan baik. Perbuatan baik berupa dana ini. Memberi, dan memberi itu jangan selalu berpikir bahwa harus materi, tidak. Kita berilah tenaga kita, berilah waktu kita, berilah ide-ide kita, berilah perhatian kita. Semakin banyak kita memberi, maka kita untuk keluar dari kesulitan ini semakin mudah, semakin besar peluangnya. Jadi demikian jawabannya Bante. Coba tanya orangnya sudah puas belum? Boleh ditanya lebih lanjut kalau belum mengena ya. Baik, Bante. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, dapat mengirimkan pesan ke admin Wihara Pluit Dharma Suka atau dapat mengaktifkan fitur raise hand dan dapat langsung bertanya kepada Bante. Dan bagi Bapak Ibu yang tadi sudah memberikan pertanyaan, bisa diinfokan apakah jawaban yang diberikan oleh Bante sudah mengena terhadap pertanyaan Bapak atau Ibu. Baik, Bante, kita akan menunggu respon kurang lebih 15 detik sampai 30 detik. Mohon ditunggu sebentar.
Namo Buddhaya Bante. Mohon ditunggu sebentar, Pak. Silakan ditanyakan kepada Bante pertanyaannya. Kepada Pak Diki, kami persilakan untuk langsung menanyakan pertanyaannya kepada Bante. Oke, Bapak Ibu dan Bante, kami minta mohon maaf karena ada kesalahan teknis atas sinyal internet jaringan yang kurang memadai, jadi itu tidak bisa ditanyakan secara langsung kepada Bante. Baik Bante, sudah tidak ada pertanyaan lagi dan sepertinya sudah mengena jawabannya dari yang Bante sampaikan. Terima kasih. Sebelum menutup kebaktian pada hari ini, dimohon untuk memberikan kesimpulan kepada kami Bante. Terima kasih. Kesimpulan hari ini Bante. Terima kasih. Kesimpulannya sudah ada tadi waktu ceramah ya, selesai tadi. Hah? Penutup aja Bante. Oh, penutup. Ya, sebagai penutup dari apa yang Bante sampaikan tadi, yaitu kita mengetahui bahwa tekad itu merupakan landasan atau fondasi untuk mencapai kesuksesan. Dan untuk mencapai sukses itu, kita perlu tekad yang kuat. Tekad yang kuat akan melahirkan faktor-faktor sukses yang lainnya. Nah, kita bisa bertekad dalam banyak hal. Tekadlah hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Bertekadlah untuk menjalankan Pancasila. Bertekadlah untuk menjadi orang yang baik. Bertekadlah untuk menjadi orang yang sabar. Bertekadlah untuk meningkatkan kebijaksanaan. Nah, itulah contoh tekad-tekad yang baik di dalam kehidupan ini. Nah, semoga apa yang Bante sampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.